Baik, materi yang terakhir adalah manajemen distribusi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sela Febrianti yang juga merupakan bagian dari kelompok 1 di mata kuliah manajemen UMKM ini. Langsung saja akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen produksi. Jadi, manajemen produksi itu adalah misi distribusi suatu perusahaan di mana 2 atau lebih fungsi itu diperlukan untuk memindahkan suatu barang dari suatu perusahaan kepada pengguna atau dari sumbernya kepada pengguna yang disebut sebagai konsumen. Nah, di situ diintegrasikan dan juga dipandang sebagai suatu sistem ataupun subsistem yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan perencanaan, penerapan, dan juga pengendalian manajerial. Nah, perlu diketahui bahwa sistem distribusi ini tidak hanya menggunakan satu pola saja. Tidak hanya menggunakan single distributor, tapi juga menggunakan multi distributor. Nah, tetapi dalam bentuk single distributor ini itu ada suatu terobosan baru di mana pada umumnya produsen hanya akan mendistribusikan produknya melalui bantuan depo. Jadi ketika sudah ada bantuan depo ini, maka si salesman itu sangat dimudahkan untuk melakukan pendistribusian barang kepada toko-toko yang akan dijadikan tempat untuk pemasaran dari produk. Artinya di sini saling keterkaitan antara bagaimana pola manajemen distribusi terhadap kenaikan harga jual sebuah produk. Nah, biasanya saluran distribusi modern itu akan lebih cenderung disukai ataupun memudahkan karena berbagai fasilitas yang sifatnya menunjang keberadaan produk di pasar itu dapat membuat impuls buying bagi konsumen di pasar. Nah, sebagai indikator pertumbuhan suatu merek di pasar tradisional yang diharapkan volume penjualannya itu juga lebih besar. Tapi melihat dari bagaimana kondisi lapangan, sebenarnya ketika dilihat produk pasar modern itu terkait manajemen distribusinya lebih baik daripada di pasar tradisional. Jadi di sini nantinya semua urusan yang ada di depo itu akan mengelola sistem distribusi ke pasar tradisional seperti grosir, toko, pengecer, kelas warung, dan juga rombong-rombong kecil itu di pasar tradisionalnya, tapi juga nanti akan merambah ke saluran-saluran distribusi modern seperti minimarket, supermarket, dan juga hypermart. Jadinya nanti memang terkait pendistribusian ini akan lebih tertata lagi ketika memang kita punya stock point ataupun depo, dan manajemen distribusi ini akan lancar didistribusikan kepada pasar modern dan juga pasar tradisional dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya manajemen distribusi yang baik itu adalah ketika barang dari perusahaan itu akan sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan juga harga yang terjangkau. Begitu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.